Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PTS Gasal kelas 8, Maplum Matematika, tahun pelajaran 2021-2022, di mana sumber soal diambil dari Majelis Dikdasmen PDM Sleman. Nomor 1, batang korek api disusun dengan pola seperti pada berikut. Untuk pola 1, ini ada pola 1, pola 2, dan pola 3. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api yang tersusun pada pola ke-7 adalah, kita tulis dulu untuk pola ke-1, kita tulis P1, itu ada 6 korek api ya. Untuk pola kedua, itu ada 9 korek api, sedangkan untuk pola ketiga, ada 12 korek api. Nah, ini 6 ke 9 ini selisihnya 3, 9 ke 12 selisihnya juga 3. Jadi dari pola 1, 2, dan 3 ini didapat U1 atau A itu sama dengan 6 dan bedanya sama dengan 3. Nah, kita punya rumus UN itu sama dengan U1 ditambah N kurangi 1B. Nah, yang ditanyakan tadi pola susunan ke-7 ya. Kita tulis saja U7 sama dengan U1-nya 6 ditambah N-nya ini 7 kurangi 1 dikali B-nya 3. U7 sama dengan 6 ditambah 7 kurangi 1 ini 6 dikali 3. 6 ditambah 6 kali 3, 18. 6 tambah 18 hasilnya 24. Jadi untuk pola susunan yang ke-7 adalah 24. Jawabannya yang B. Nomor 2, diketahui suku KN suatu barisan dinyatakan dengan UN sama dengan 5N tambah 4. Hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-14 adalah, kita hitung dulu untuk suku ke-12-nya. Tadi diketahui UN sama dengan 5N ditambah 4 ya. Jadi U12 sama dengan 5, N-nya diganti 12 ditambah 4. 5 kali 12 hasilnya 60 ditambah 4. 60 tambah 4 hasilnya 64. Sekarang kita hitung untuk U ke-14, unit ke-14. 5, N-nya diganti 14 ditambah 4. 5 kali 14 hasilnya 70 ditambah 4. 70 tambah 4 hasilnya 74. Nah, yang ditanyakan jumlah nilai suku ke-14 dan ke-12 ya. Ini berarti dijumlahkan U12 tambah U14 sama dengan 64 ditambah 74 sama dengan 138. Hasilnya yang C. Nomor 3, jika angka 133464, 133464, 133464 dilanjutkan sampai angka ke-241, maka banyak angka 1 adalah, oke ini kita tulis dulu ini polanya, ada 133464, kemudian 133464, 133464. Nah, ini polanya kan berulang-ulang dengan yang sama ya, dengan angka 1 di awalnya. Sedangkan satu pola ini isinya ada 6 angka ya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Nah, kita diminta untuk menghitung banyaknya angka 1 ketika sampai angka ke-241. Sekarang kita coba, karena angka satunya ini cuma di depan, berarti kita bisa mencobanya dengan membagi ya.
241 ini dibagi dengan 6 angka, 6. Hasilnya ya, hasilnya 40 tapi sisa 1. Karena 40 ini maksudnya 40 ini ya, 40 dari 6 angka ini ya. Jadi nanti ada 40, 1, 3, 3, 4, 6, 4 ini ada 40 kali. Ya, ini ada 40 kali. Jadinya, karena angka satunya ini cuma ada 1 di dalam satu pola, berarti 40 dikali 1 sama dengan 40, hasilnya 40 ya. Tapi ingat, tadi ada sisa 1, sedangkan untuk awal pola itu adalah angka 1, maka di sini 40-nya ditambah 1. Jadi ini 40 tambah 1, angka satunya ada 41. Jawabannya yang A. Nomor 4, rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 4, 10, 18 adalah. Oke, sekarang kita coba lihat perbedaannya. 0 ke 4 bedanya 4, 4 ke 10 bedanya 6, 10 ke 8 bedanya 8. 4 ke 6 bedanya 2, 6 ke 8 bedanya juga 2. Ini berarti pola bertingkat 3 ya. Kalau pola bertingkat 3 itu rumus UN-nya sama dengan AN kuadrat tambah BN ditambah C. Di mana A nanti kita bisa mencarinya dari sini. Baris yang ketiga ini adalah 2A. Baris yang kedua ini adalah 3A ditambah B. Sedangkan baris yang paling atas ini adalah A ditambah B ditambah C. Sekarang kita hitung untuk nilai A-nya 2A sama dengan, kita lihat ini polanya bedanya 2 semua ya. Berarti 2A sama dengan 2. Untuk mencari A saja, ini dibagi 2. Yang kanan juga dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali A hasilnya A sama dengan 2 bagi 2, 1. Udah ketemu A sama dengan 1. Sekarang kita nyari nilai B menggunakan baris yang kedua. 3A ditambah B sama dengan, kita pakai yang paling kiri, 4. Tadi A-nya udah dapat 1 ya. Jadi 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. 3 ditambah B sama dengan 4. 3-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi B sama dengan 4 kurangi 3. B sama dengan 1. Sudah didapat B sama dengan 1. Sekarang kita cari nilai C menggunakan baris yang pertama. Yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan, kita ambil yang paling kiri di sini 0. Tadi A itu 1 ditambah B itu 1 ditambah C sama dengan 0. 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah C sama dengan 0. 2-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi tinggal C saja, 0 kurangi 2. C sama dengan 0 kurangi 2, hasilnya min 2. Udah ketemu ya nilai A, B, dan C. Sekarang kita masukin saja ke sini. Jadi UN sama dengan A-nya 1, N kuadrat, ditambah 1 kali N, ditambah C-nya tadi min 2. Jadinya UN sama dengan N kuadrat ditambah 1 kali N itu N kurangi 2. Nah, di pilihan ini kan nggak ada ya. N kuadrat ditambah N kurangi 2. Berarti ini kita faktorkan ini. Faktornya adalah N plus 2 dan N min 1. Jawabannya yang D. Nomor 5, di bawah ini yang merupakan barisan bilangan segitiga adalah. Oke, sekarang kita cari dulu untuk barisan segitiga menggunakan titik-titik ya.
Ini barisan pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Nah, untuk pola segitiga yang pertama, itu titiknya ada 1, yang kedua titiknya 3, yang keempat titiknya ada 6, yang kelima titiknya ada 10, yang kelima titiknya ada 15. Nah, sekarang kita cek aja dari sini. Untuk suku yang pertama itu 1, kita lihat yang ada angka 1 itu yang A. Harusnya suku keduanya 3, tapi di sini malah 1. Berarti ini kita coret, salah. Sekarang kita lihat untuk 3. Di sini yang B3. Harusnya suku selanjutnya ada 6. Di sini 4, berarti salah ya. Sekarang kita cek yang C. Yang pertama 6. Coba kita cek sini 6. Yang kedua 10 di sini. Ya ini polanya juga 10 ya. Yang ketiga 15. Yang ini juga 15. Berarti yang merupakan barisan bilangan segitiga adalah yang C. Nomor 6. Nayaka mempunyai pita yang dipotong menjadi 9 bagian, dan potongan-potongan tersebut membentuk sebuah pola. Jika potongan pita pertama 4 cm, kita tulis dulu untuk U1-nya, itu 4 cm. Kemudian yang kedua, 12 cm. Kemudian potongan yang ketiga, 20 cm. Dan yang keempat, 28 cm. Maka panjang pita mula-mula adalah, ingat ini yang diminta adalah panjang pita mula-mula, artinya penjumlahan dari 9 suku tersebut ya, berarti yang dicari adalah S9. Nah, kita punya rumus Sn itu sama dengan N/2 dalam kurung U1 ditambah UN. Atau N/2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1B. Nah, sekarang kita cari untuk A-nya sudah ketemu ya. U1-nya 4, ini A. Sekarang kita cari bedanya. 4 ke 12 itu bedanya 8. 12 ke 20 bedanya 8. 20 ke 28 bedanya 8. Berarti sudah ketemu untuk nilai A sama dengan 4, untuk bedanya sama dengan 8. Tinggal kita masukkan ini ke sini. Jadi untuk S9 sama dengan 9. Ini tadi 9-nya dari sini ya, 9 bagian. Jadi 9/2 dikali 2 kali 4 ditambah 9 kurangi 1 dikali bedanya tadi 8. 9/2, 4 kali 2 hasilnya 8. 9 kurangi 1 itu 8 dikali 8. 9/2, 8 tambah 8 kali 8, 64. Sama dengan 9/2, 8 tambah 64, hasilnya 72. Nah, ini tinggal dicoret nih. 2 dibagi 2, 1. 72 bagi 2, 36. Sama dengan 9 dikali 36. Sama dengan 324. Jawabannya yang A, 324. Nomor 7, Hufat bersekolah di salah satu SMP Muhammadiyah
dengan program tahfiz. Setiap hari ia menghafal surat Al-Baqarah, pangan hari pertama menghafal 3 ayat, hari kedua 6 ayat, hari ketiga 10 ayat, hari keempat 15 ayat, dan seterusnya. Jumlah ayat yang dihafalkan Hufat pada hari ke-7 adalah, ini kita tulis dulu menggunakan tabel untuk mempermudahnya. Di sini kita tulis dulu hari. Dan di sebelah sini jumlah ayat yang dihafalkan. Pada hari pertama, Hufat menghafalkan 3 ayat. Sedangkan pada hari kedua, Hufat menghafalkan 6 ayat. Hari ketiga, Hufat menghafalkan 10 ayat. Hari keempat, menghafalkan 15 ayat. Hari kelima, nah ini belum ya, hari kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, 3 ke 6 ini selisihnya 3, 6 ke 4 selisihnya 4, 10 ke 5 selisihnya 5. Berarti ini selisihnya nambah 1 terus ya. Ini nambah 1, 4 ke 5 ini juga nambah 1. Berarti ini ke sini nanti nambah 1, berarti 6. 5 tambah 6 hasilnya 21. Kemudian untuk yang kedua, hari ke-6, ini tambah 1 jadi 7. 2 tambah 21 tambah 7, 28. Kemudian hari ke-6 ke hari ke-7 berarti selisihnya tambah 1 lagi. 7 tambah 1 adalah 8. 28 tambah 8 hasilnya 36. Jadi pada hari ke-7 Hufat dapat menghafal 36 ayat. Nomor 8. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Kemudian di bawahnya ada 10 buah dan seterusnya. Setiap tumpukan selalu lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, maka banyak batu bata pada tumpukan paling bawah adalah. Nah, dari soal ini sudah diketahui kalau paling atas ada 8 buah, berarti U1 atau A itu 8 buah ya. Kemudian untuk tepat di bawahnya 10 buah dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 2 buah. Lebih banyak 2 buah berarti bedanya adalah 2. Jika ada 15 tumpukan batu bata, artinya tumpukan yang paling bawah adalah tumpukan yang ke-15. Nah, yang ditanyakan adalah U15 ini berapa buah? Nah, kita sudah punya rumus kalau UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Nah, U15 sama dengan A-nya tadi 8, ditambah N-nya ini 15, dikurangi 1, bedanya 2. Sama dengan 8 ditambah 15 kurangi 1, 14 dikali 2. 8 ditambah 14 kali 2 hasilnya 28. 8 tambah 28 adalah 36. Jadi untuk tumpukan paling bawah atau U15 ini adalah 36 buah. Jadi jawabannya yang B. Nomor 9. Jika N menyatakan banyak rusuk sisi alas suatu limas, maka banyak rusuk pada limas tersebut adalah, nah ini menggunakan hafalan ya, kalau banyak rusuk pada limas itu banyaknya adalah 2 kali rusuk alas. Nah, kalau rusuk alas ini dikasih nama N, berarti banyak rusuk pada limas tersebut adalah 2N. Jawabannya yang B. Nomor 10, diketahui titik Q min 2,9. Pernyataan yang tepat mengenai posisi titik Q pada bidang kartesius adalah, kita gambar dulu bidang kartesiusnya.
Nah, ini nolnya di sini ya. Ini sumbu X, yang di sini sumbu Y. Titik Q-nya dari min 2,9, sini min 2. Nah, 9-nya di sini. Nah, titik Q-nya min 2,9. Nah, ini di sini titik Q ya. Min 2,9. Dari kita lihat cek untuk pilihan yang A, 2 satuan di atas sumbu X. 2 satuan tambah sumbu X. Ini bukan 2 satuan di atas sumbu X ya, tapi 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Berarti pernyataan yang A ini salah. Kemudian yang B, 9 satuan di atas sumbu X. Kita cek dari atas sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah benar ya, 9 satuan di atas sumbu X. Kemudian dan 2 satuan di kiri sumbu Y. 1, 2. 2 satuan. Nah, ini yang benar yang B. Nomor 11, Cici sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Cici berjalan adalah titik 1,1, maka koordinat Cici sekarang adalah... Oke, ini ada gambar. Kita gambar dulu koordinatnya. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Ini 1, di sini 1. Nah, di sini koordinat awal Cici 1,1. Nah, kemudian berjalan ke timur. Ini kita menggunakan ini ya, arah angin itu yang sebelah kiri sini timur, kemudian yang bawah sini selatan, yang kiri sini barat, yang atas sendiri utara. Nah, mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, berarti 4 langkah ya, 1, 2, 3, 4. Ya, sampai di titik sini. Cici gesernya 4 langkah ke timur di sini, kemudian 3 langkah ke utara. 1, 2, 3. Nah, titik barunya di sini. Ini kita tulis dulu. Nah, titik baru Cici di situ ya. Kita kasih warna beda. Ini di sini titiknya titik koordinatnya 5,4. Jadi koordinat titik Cici sekarang adalah 5,4. Jawabannya yang C. Nomor 12, suatu kapal selam sedang berada pada koordinat 4,10. Bila kapal selam tersebut diperintah untuk berpindah ke titik 2,0, maka kapal tersebut harus menempuh berapa jaraknya ya. Ini sekarang kita gambar dulu. Kalau ada soal berupa sistem koordinat seperti ini, kita harus menggambar dulu koordinatnya. Kita tulis dulu arah anginnya, timur, selatan, barat, dan utara. Koordinat awalnya di 4,10 ya. 1, 2, 3, 4.
Titik awalnya 4,10 di sini. Kemudian kapas rem tersebut dipindah untuk ke titik 2,0, berarti di sini ya 2,0. Artinya dia harus turun ke selatan, ke arah selatan segini sebanyak 10 langkah. Ya, hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena titiknya di sini. Kemudian dia ke kiri atau ke barat sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, ke barat 2 langkah. Tadi yang ke bawah tadi ke selatan ya. Nah, kita cari nih. 2 satuan ke arah barat. Adanya B sama D. Dan 10 satuan ke arah selatan. Nah, ya jawabannya yang D. 10 satuan ke arah selatan. Nomor 13. Jika dibuat garis yang melalui titik 4,7 dan min 10,7, maka kedudukan garis tersebut adalah, ya kita gambar dulu garisnya. Yang sini X, yang sini Y. 4,7. Titiknya 4 di sini. Naik ke atas. 7 di sini, bawa 4 langkah ke kanan. Nah, di sini titik 4,7. Sekarang kita cari titik min 10,7. Ya, di sini ya, min 10,7 berarti dia naik ke atas 7 satuan. Nah, di sini titik min 10,7. Nah, ini garisnya kita sambung jadi satu. Nah, seperti ini. Anggap aja ini garisnya lurus ya. Nah, garis ini terlihat kalau garisnya ini dan ini, garisnya ini dari titik 4,7 ke min 10,7 itu sejajar dengan sumbu X. Ya, kita cari yang sejajar dengan sumbu X, jawabannya yaitu yang A. Nomor 14. Yanti menggambarkan lokasi beberapa tempat di tempat bermain sekolahnya dalam bidang koordinat berikut. Terdapat juga air mancur di tengah-tengah seluncuran dan panjat tali. Koordinat untuk menggambar air mancur adalah, kayak tadi air mancurnya di tengah-tengah seluncuran dan panjat tali ya. Seluncuran di sini, panjat talinya di seluncuran di sini, panjat tali di sini. Jaraknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kalau di tengah-tengahnya 4 bagi 2 ya. Jadi 2. 1, 2. Di sini, di tengah-tengahnya. Nah, ini berarti titik di sini yaitu titik, kita bawa ke bawah. Di sini titik, berarti di sini
Ketemunya 4 ya, pas di 4 ini. Berarti X-nya 4, kalau Y-nya kita ambil jarak ke kiri, itu berarti ketemu 7. Nah, titiknya berada di koordinat 4,7. Jawabannya yang B. Nomor 15, diketahui koordinat P min 2,4, Q 4,4, R 4,4, dan S, min 2, min 4. 4 titik tersebut bila dihubungkan membentuk persegi panjang. Sisi yang sejajar dengan sumbu Y adalah, oke, kita gambar dulu. Titik P min 2,4 di sini. Titik Q 4,4, 4 di sini, kemudian 4 di titik sumbu Y. Ini titik Q di sini. Ya, ini dikasih nama sumbunya dulu ya, X dan Y. Sekarang kita cari titik R. R itu 4, min 4. 4-nya di sini, turun ke bawah. Ini R ya. Kemudian S min 2, min 4. Nah, ini sudah bentuk persegi panjang. Yang ditanyakan sisi yang sejajar dengan sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu Y yaitu P ke S dan Q ke R. Jadi sisi PS dan QR. Kita cari yang A ini PS, yang B PR bukan, yang C SQ juga bukan, yang D SR juga bukan. Jadi jawabannya yang A. Terima kasih sudah bersedia menonton, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, revisi, atau ingin menambahkan yang ada di video, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.